Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ikhwah jamaah Masjid Kuba, Kota Toli-Toli, dan juga para pemirsa sekalian, termasuk para santri-santri kami di Markas Utsman bin Affan Palu. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tetap tercurahkan kepada kita di sepanjang kehidupan kita, hingga pada malam hari ini kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anugerah untuk bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, dan juga mengambil manfaat dari ilmu para ulama untuk mengenal Islam. Yang saya maksud adalah para ulama-ulama kita yang telah mewariskan warisan-warisan yang luar biasa, kitab-kitab yang mereka susun, mereka tulis, tentunya dengan maksud untuk memberikan bekal kepada kaum muslimin di mana saja berada, agar kita dapat menjalankan agama kita, tuntunan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allama Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kontemporer yang pernah berpuluh-puluh tahun mengampu beberapa durus atau kajian atau ta'lim di Masjid Nabawi secara khusus. Kegiatan ini seperti kita ketahui bersama adalah kegiatan taklim yang diselenggarakan oleh Markas Utsman bin Affan secara online untuk santri, dan juga secara online melalui akun Facebook Markas Utsman bin Affan, dan juga bekerja sama dengan Masjid Kuba Toli-Toli melalui Ustaz Muhammad Rusli Hamid, dan insyaallah sebulan sekali kajian akan dilakukan dari masjid ini. 3 pekan yang lain itu dari Palu. Saya tidak tahu apa jemaah masih tetap mengikuti secara online atau bagaimana. Yang mudah-mudahan saja tetap berlanjut setiap pekan kajian kita dari kitab ini, kitab yang sudah Masya Allah ya, bisa diterima oleh umat di berbagai pelosok dunia ini. Insya Allah dialah sebuah kitab mubarak, menjelaskan
kepada umat Islam dengan cara yang sederhana, ya, yang secara sederhana bagaimana Islam itu ya bisa kita jalankan, tapi juga dengan dasar dalil-dalil yang ada, baik itu dari dalil-dalil naqli dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari dalil-dalil aklinya. Nah, jamaah dan pemirsa sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini pembahasan kita sudah masuk pada pasal yang ke-10 dari pembahasan akidah. Ya, pasal ke-10 ini adalah al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir. Kalau di Indonesia biasa diterjemahkan dengan keimanan kepada hari kemudian. Ya, di hari akhir diterjemahkan dengan hari kemudian. Cuma kalau bahasa Indonesia, hari kemudian dengan kemudian hari itu berbeda, ya. Jadi jangan sampai salah sebut. Kalau di kemudian hari itu lain lagi, ya, lain persoalannya. Tapi kalau hari kemudian, maka yang dimaksud adalah hari akhir. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena dia adalah hari yang tidak ada lagi setelahnya. Ya, tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi waktu setelahnya. Jadi ini disebut dengan hari untuk menggambarkan satu kesatuan dari sebuah proses panjang. Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat bukan satu hari. Ya. Ini berhari-hari, bahkan tidak bisa dihitung dengan hitungan matematis jumlah hari yang akan terjadi ya pada proses kehidupan di hari kiamat tersebut. Tapi sepertinya Allah SWT ingin menyederhanakan, memberikan gambaran kepada kita bahwa yang akan terjadi itu adalah satu kesatuan. Ya, tapi sebetulnya dia adalah proses yang panjang. Ya, dia adalah proses yang panjang. Apalagi kalau melihat di dalam pembahasan buku-buku akidah, keimanan pada hari akhir ini juga sudah mencakup pembahasan tentang kehidupan di alam barzakh. Jadi startnya bukan nanti dari hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia, tapi sudah termasuk di dalamnya pembahasan tentang kehidupan di alam kubur atau di alam barzakh. Ya, intinya hari akhir itu adalah kehidupan setelah ya kehidupan di dunia. Ya, keberadaan manusia setelah kehidupan di dunia itu sudah masuk semuanya di dalam keimanan pada hari akhir. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, nu'minu atau yu'minul muslim bi anna li hadhil hayati dunya sa'atan akhirah tantahi fiha. Setiap muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini, untuk kehidupan dunia ini ada waktu ya yang terakhir, waktu akhir yang mana kehidupan itu akan berakhir dengannya, akan selesai dengannya. Jadi satu hari yang paling penghabisan, laisa ba'dahu yaum. Tidak ada lagi ya kehidupan setelahnya, tidak ada lagi hari setelahnya. Nah, kemudian setelah itu akan datang ya setelah selesainya kehidupan dunia ini akan datang tentunya kehidupan yang selanjutnya, ya, dan hari yang baru untuk kehidupan akhirat. Jadi iktibar hari akhir itu adalah
dikaitkan dengan dunia, dikaitkan dengan kehidupan dunia. Tapi setelah itu akan datang lagi hari-hari berikutnya, hari-hari yang lain, sudah dalam kaitannya dengan kehidupan baru di alam baru. Ya, maka kata beliau, fayab'athullahu subhanahu wa ta'ala khalaiq ba'than, maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah mematikan semua manusia di dunia ini, Allah akan membangkitkan ya makhluk-makhluknya ya secara keseluruhan. Wa yahsyuruhum ilaihi jami'an, dan Allah akan mengumpulkan ya mereka semuanya, ya akan menggiring mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya Subhanahu wa taala, yuhasibahum, untuk Allah memberikan kepada mereka balasan ya perhitungan terhadap amal-amal yang mereka lakukan di dunia ini. Fayajziyal abrar bin na'imil muqim fil jannah, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik ya, al-abrar, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dengan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Wa yajzil fujjara bil adzabil muhin fin nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya orang-orang yang jahat, al-fujjar ya, dari kalangan orang-orang kufar ya, dan orang-orang munafikin bil adzabil muhin, dengan azab yang menghinakan di neraka. Kemudian beliau mengatakan sini, wa annahu yasbiqu hadza asyratus sa'ati wa amaratuha, dan kata beliau mendahului ya yang namanya proses kehidupan hari akhir itu apa yang disebut dengan asyratus sa'ah. Nah, ini juga masuk dalam pembahasan keimanan kepada hari akhir, yaitu tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ya. Khurujul Masihid Dajjal, seperti ya keluarnya Al-Masih Dajjal, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya suatu kaum yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, wa nuzul Isa alaihi salam, ya turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit, wa khurujid dabbah, ya turunnya seekor hewan melatah, binatang melatah, wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, wa ghairi dzalika minal ayat, dan selain itu ya kita mengenal dalam beberapa hadis Nabi SAW ada yang menyebutkan 10 ya, dan ada juga yang menyebutkan lebih dari itu, dan kalau kita akumulasi itu semuanya sekitar 20 tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya kubro. Adapun tanda-tanda kiamat yang sugro itu sangat banyak sekali ya, bisa sampai 100-an lebih ya. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma yunfakhu fis suri nafkhatul fana'i was-sa'." Kemudian setelah itu akan ditiupkan ya, akan ditiupkan tiupan yang menghancurkan, tiupan yang membinasakan dan mematikan ya. Tsumma nafkhatul ba'thi wan nusyur wal qiyam li rabbil alamin. Setelah itu ditiupkan sangkakala berikutnya ya, sangkakala kebangkitan dan digiringnya manusia serta dibangkitkannya mereka, berdirikannya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tu'tal kutub, kemudian kitab-kitab yang berisi lembaran-lembaran amal mereka diserahkan. Wa min akhirin kitabahu biyamini wa min akhirin kitabahu bishimali. Nah, ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya dan ada dengan tangan kirinya. Wa yudha'ul mizan, dan kemudian diletakkanlah timbangan. Wa yajrul hisab, dan kemudian dilakukan proses hisab, perhitungan ya. Setelah itu wa yusawwus sirat, kemudian
diletakkanlah yang namanya sirat, wa yantahil mawqiful a'zam istiqrari ahli jannah fil jannah wa ahli nar fil nar. Dan kemudian proses itu akan berakhir dengan sebuah momen yang sangat besar, yaitu dengan menetapnya penduduk surga di dalam surga dan penduduk neraka di dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama para pemirsa jemaah sekalian, bahwa keimanan kepada hari akhir ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat prinsip di dalam Islam, merupakan salah satu di antara arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bahkan kita banyak mendapatkan baik dalam Al-Quranul Karim, begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah mendampingkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan kepada hari akhir. Ya, dengan keimanan kepada hari akhir. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menggugurkan sedekah kalian dengan alman, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima sedekah, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya di hadapan manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak ayat-ayatnya saya tidak bisa istiar sekarang. Kemudian hadis-hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada hari akhir adalah merupakan hal yang sangat prinsip sekali, yang tidak bisa diterima keislaman seseorang kecuali dengan mengimani tentang terjadinya hari akhir, tentang adanya kematian setelah kehidupan dunia, dan kemudian setelah kematian itu akan ada lagi kehidupan berikutnya. Ini substansi daripada hari kiamat atau hari akhir. Bahkan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam memulai dakwahnya, turun ayat-ayat Al-Quran itu intinya pada dua hal: penanaman akidah, penanaman keimanan terhadap dua hal. Yang pertama adalah bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah lah yang menciptakan, satu-satunya yang menciptakan, Allah lah yang kemudian memiliki dan mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur segala proses kehidupan makhluknya, dan kemudian ditanamkan sebagai konsekuensi daripada semua itu keberhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang disembah. Yang kedua adalah penanaman keimanan tentang hari akhir. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu banyak sekali, bahkan secara detail. Bahkan turun juga ayat-ayat yang memberikan bekal kepada Rasulullah SAW bagaimana menghadapi argumentasi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang tidak mengimani akan adanya kehidupan setelah kematian. Jadi ini penting, penting untuk selalu ditanamkan, bukan untuk didebat kusirkan. Jadi banyak orang-orang yang sekarang mengkaji tentang terjadinya kiamat, tapi lebih banyak mendebat kusirkan. Kapan hari kiamat? Kapan Imam Mahdi tiba? Kapan Dajjal muncul? Di mana Dajjal muncul? Hal-hal yang sebetulnya tidak
penting. Ya, karena sebelum kita sudah pernah ada orang yang di zaman Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi? Ya, ini salah seorang sahabat dari kalangan Arab Badui, Arab pegunungan, yang ya berbeda kondisinya dengan sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa mulazamah, senantiasa bermajlis dengan beliau, senantiasa mendapatkan ilmu dari beliau. Kapan mereka bertanya, ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Di orang Badui ini, ya kasihan, mereka hanya bisa sesekali datang ke Madinah. Ya, makanya, tapi hikmahnya itu banyak hal-hal yang mungkin luput dari pertanyaan sahabat, justru mereka yang menanyakan. Ya, di awalnya aneh, mata sa'ah. Ya, para sahabat sudah tahu bahwa hari kiamat itu adalah rahasia Allah SWT. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Para sahabat sudah tahu. Tapi dengan pertanyaan itu mata sa'ah, ya, ada faedah-faedah baru datang dari Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab dengan kapan hari kiamat atau kemudian mengatakan ke orang ini pertanyaan Anda salah. Ya, tapi apa? Rasulullah memberikan pertanyaan balik. Ya, Rasulullah mengatakan, "Madza a'dadta laha?" Ya, ditanya kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah bilang, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Ini isyarat bahwa itulah yang penting dalam kehidupan kita, mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa selamat. Karena hari kiamat itu sendiri, ya, terjadinya yang namanya al-ba'ats itu luar biasa kegoncangannya. Ya, ahwalus sa'ah. Itu belum neraka ya. Belum neraka. Baru tentang ahwalus sa'ah. Bagaimana proses-proses ditiupkannya sangkakala itu. Ya. Ketika manusia-manusia yang masih hidup, ya, kita lihat bagaimana gambarannya di surah Al-Hajj. Ya, wanita hamil berlari-lari, ya, terus anaknya lahir tanpa dia peduli, ya, tidak ada lagi rasa sakit, ya, orang kelihatan seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk, ya, maupun disukar. Itu belum kepada proses-proses panjangnya bagaimana di padang mahsyar, ya, panasnya, ya, ketika manusia digiring dan berkumpul di padang mahsyar, luar biasa. Nah, persiapan-persiapan yang menuju ke sana itulah yang harus kita perhatikan. Bukan mempersiapkan diri untuk bagaimana menghadapi Dajjal. Nah, persiapan menghadapi Dajjal dengan apa? Ya, macam-macam. Ya, karena ada hadis mengatakan Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah dan Madinah. Kiranya sekarang bagaimana bisa pindah ke Madinah? Ya. Bagaimana bisa pindah ke Mekah? Ya, pindah ke Saudi dan tinggal di Mekah. Itu yang jadi pikiran sekarang. Karena Dajjal akan muncul. Bagaimana bisa nanti hijrah ke Syam dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi? Ya. Apalagi Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik pasukan itu adalah pasukan Imam Mahdi. Nah, banyak begitu. Bahkan ada sebagian orang-orang yang terlalu banyak mendalami tentang asyratus sa'ah ini dan kemudian melihat fenomena-fenomena yang ada, mereka akhirnya, ya Allah Ta'ala alam, apakah terjebak oleh apa sehingga memperluas diskusi tentang ini, mencocok-cocokkan kejadian-kejadian yang ada sekarang ini dengan, ya, semakin dekatnya kiamat. Karena yang mengatakan Imam Mahdi sudah lahir, ya, Dajjal juga sudah muncul, ya. Nah, berarti tanda-tanda kiamat yang lain itu juga akan muncul itu. Matahari, ya. Bahkan pernah satu kali
matahari itu terbit agak ke utara, ya, viral. Ya, padahal dalam proses perjalanan matahari itu bisa terjadi, tapi dipiralkan dan dikaitkan bahwa tidak lama lagi sudah muncul dari barat. Bahkan diantara tanda-tanda hari kiamat itu, ya, adanya salasah khasafat. Ada 3. Ini khasafat ini banyak. Ternyata orang Indonesia menerjemahkannya beda-beda. Yang mengatakan 3 gerhana, yang mengatakan 3 gempa, ya. Tapi wallahu alam, ada yang juga mengatakan khasaf itu adalah penenggelaman, ya, seperti Qarun yang kemudian ditenggelamkan, khasafa bihil ard, ya, yang Allah tenggelamkan, Allah balik. Kurang lebih seperti likuifaksi itu. Ada yang menjadi penenggelaman. Jadi sebagian daripada belahan bumi ini, daratan bumi ini akan ditenggelamkan. Yang kalau diperkirakan oleh sebagian futurolog atau orang-orang yang banyak mengamati tentang perubahan-perubahan dasar bumi itu dan mengaitkan dengan terjadinya kiamat, ya, Indonesia ini termasuk karena ada gerhana nanti gempa penenggelaman di bagian timur bumi. Nah, kita ini adanya di bagian timur. Sehingga ada sebagian ustaz-ustaz yang kemudian mengatakan, ya, kalau mau aman dari sekarang, ya, pindah ke gunung, katanya. Ya, pindah ke gunung. Ya, bahkan ada sebagian ustadz itu sudah membebaskan tanah, ya, di beberapa dataran-dataran tinggi seperti di Sumatera, ya, untuk persiapan nanti kalau kejadian itu akan terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita kembali kepada perspektif akidah ini, ya, keimanan ini, ya, intinya adalah bagaimana kita terus menyiapkan bekal saja. Ya, berupa apa? Berupa amal soleh. Karena itu nanti yang akan ditimbang, itu yang nanti juga dihisab. Dan dengan itu kita akan masuk surga. Ya, tentunya dengan rahmat dan pengampunan Allah SWT. Nah, karena itu ketika kita mengkaji hal-hal seperti ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Apa yang engkau sudah siapkan, ya, menghadapi hari kiamat. Ya, maka orang Baduy ini juga dengan terus mengatakan, saya ini tidak punya persiapan apa-apa seperti sahabat-sahabat yang lain, ya. Saya tidak punya puasa yang banyak, ya. Saya tidak punya ibadah yang banyak. Saya hanya punya satu, ya, bekal, yaitu kecintaanku kepada Allah dan Rasul. Ya, maka di situ Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama-sama dengan siapa yang engkau cintai. Ini kan ilmu lagi bagi para sahabat. Ya, andai orang Baduy ini tidak bertanya, kan. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini yang penting, ya, ketika kita bicara tentang keimanan kepada hari akhir, tentang bagaimana proses-prosesnya itu bisa kita pelajari, bisa kita baca, ya, panjang lebar. Nah, kalau kita mau membahas tentang hari akhir ini luar biasa, ya. Asyratus Sa'ah saja kalau dibahas, ya, mulai dari al-asyratus sughra itu banyak sekali tuh, ya, fitnah di akhir zaman dan berbagai variasi-variasi dan keragaman fitnah itu sendiri merupakan bagian daripada asyratus Sa'ah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa keimanan kepada hari akhir itu, ya, secara garis besarnya mencakup 3 hal. Nah, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi fokus kita,
Ya, yang pertama adalah keimanan al-imanu bil ba'ts, keimanan terhadap dibangkitkannya manusia. Ini bukan sekedar kita bagaimana mengimani dan membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan itu, ya. Tapi yang harus juga masuk di dalam pemikiran kita, keyakinan kita bahwa ya kehidupan dunia ini akan berakhir. Kehidupan dunia ini akan berakhir. Ya. Artinya ini terkait dengan persoalan kematian. Di sana ada proses yang akan terjadi. Maka ya mari kita sadari betul, ya, terutama bagi ya saudara-saudaraku kaum muslimin yang masih terlalu larut dengan kesibukan-kesibukan dunia. Ya, yang sudah sakit-sakitan gara-gara urusan dunia. Ya, yang terlalu ya habis pikirannya, tenaganya untuk hal-hal dunia. Walaupun kadang-kadang itu dikasih embel-embel alasan, ini kan juga untuk tanggung jawab kita. Kan juga kita mencari makan itu kan tanggung jawab kita juga. Memberi makan keluarga, anak istri itu kan tanggung jawab kita juga. Ya, emangnya anak istri kita itu kebutuhan mereka hanya makan saja. Dan emangnya mereka itu makan setiap 1 jam, 1 menit makan terus. Nah, ini yang masih kurang disadari tentang bagaimana kita menata kehidupan ini untuk hari akhir. Bagaimana kita mengorientasikan cita-cita hidup kita ini, apapun ya kesibukan dan kegiatan kita untuk kehidupan akhir. Alladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu bima qaddamat lighad. Setiap diri harus melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bil hisab wal jaza. Rasul Utsaimin tiga pokok keimanan ini, 3 bagian daripada keimanan hari akhir ini, kebangkitan, kemudian keimanan kepada hisab wal jaza. Satu hal yang harus selalu kita renungkan, bahwa tidak ada yang luput dari apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu yang berupa kebaikan atau keburukan, kecuali semuanya itu sudah tercatat. Itu akan dicatat dan nanti akan kita lihat catatan itu, dan semuanya akan dihisab oleh Allah SWT, akan diperhitungkan, akan dikalkulasi oleh Allah SWT, dan setelah itu akan dibalas. Jadi al-hisab wal jaza. Ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, sampai diberatkan seperti biji sawi, ada yang mengatakan seperti atom. Ya, satuan zat yang terkecil itu atom, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, harus melalui alat. Ya, sebesar itu saja kebaikan tidak akan luput. Ya, semuanya akan tercatat. Begitu juga dengan keburukan. Wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya, nanti orang-orang yang pendosa akan ketakutan. Ya, pucat pasi wajah mereka ketika dibukakan kitab di hadapan mereka. Dikatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak meninggalkan satu hal, ya, yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya tercatat. Ya. Nah, ini bicara keimanan kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir itu, ya, dia pasti akan selalu mempertimbangkan apa yang dia lakukan. Ya. Keburukan itu bahaya. Ya. Pertimbangkan apa yang kita lakukan, istaqi qalbak, ya, berminta petunjuk dari hati kecil kita.
Ya, apakah itu kebaikan atau keburukan? Sebab semuanya akan dihisab. Kita tumpuk-tumpuk karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki, ya, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat dari kita menggunakan telinga, semuanya akan terhisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, keimanan kepada hari akhir juga mencakup tentang keimanan terhadap al-jannah wan nar, tentang yang namanya surga dan yang namanya neraka. Ya. Yang namanya surga dan yang namanya neraka. Ini yang harus juga kita terus hadirkan di dalam Di dalam pikiran kita, jemaah sekalian. Ya, karena setelah surga dan neraka tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Tidak ada lagi kematian. Ya, penghuni surga akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Ya, tidak akan ada lagi akhir. Begitu juga dengan penghuni neraka. Dia akan kekal dalamnya. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, termasuk orang-orang yang mensyirikatkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan perbuatan syirik. Ya. Karena perbuatan syirik, kita tidak sadar kita bisa keluar dari Islam ini dan ancamannya berat. Ya, dosa-dosa kita tidak diampuni, diharamkan bagi kita surga, dan kita akan diabadikan di dalam neraka. Yang tidak abadi dalam neraka adalah orang-orang yang beriman yang berdosa, ya, yang mana mereka harus melalui proses pembersihan diri karena mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatan kejahatan yang mereka lakukan, sampai kemudian tiba saatnya Allah mengampuni mereka dengan syafaat-syafaat yang kemudian dikumpulkan untuk orang tersebut. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ya, ini yang penting untuk kita ketahui. Ini yang penting untuk selalu kita hadirkan, bukan untuk teori saja. Ya, bukan untuk teori saja. Tentang bagaimana kita menanamkan keimanan kita kepada hari akhir. Ya. Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya ini, seperti caranya beliau, terutama dalam pembahasan akidah, karena pembahasan akidah ini pembahasan tentang sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Karena itu caranya beliau di sini adalah membahas sedikit saja persoalan tentang apa itu keimanan, ya, tentang hari akhir, kepada Rasul dan lain sebagainya. Tapi beliau itu, ya, banyak menguraikan tentang dalil-dalil. Ya, kalau kita bacakan dalil-dalil ini panjang sekali. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan nakli, apakah itu dari pemberitaan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran. Ini ada puluhan ayat tentang hari kiamat yang beliau nukilkan di sini. Begitu juga ikhbarun Nabi, ya, pemberitaan dari Nabi SAW, dari hadis-hadis beliau yang menyatakan tentang kejadian yang namanya hari kiamat itu. Ya, banyak juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang beliau nukilkan di sini, ya. Dan begitu juga termasuk keimanan, ya, miliaran manusia, mulai dari para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang cerdas, para ulama, orang-orang soleh, ya, yang mengimani tentang hari akhir itu, ya, yang sangat yakin tentang hari akhir itu. Dan ini tidak mungkin, ya, hanya sekedar, ya, berdasarkan kepada pemikiran mereka, tapi ini adalah hidayah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan ke hati-hati miliaran dari umat manusia yang menjadi orang-orang muslim yang mengimani tentang hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dari dalil aklinya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, ya,
bukan kesempatan yang akan datang di sini ya. Pekan depan ini akan berlanjut pembahasan ini. Kalau para ikhwah atau bapak-bapak ingin mengikuti terus, silakan disaksikan melalui siaran live ya di akun Facebook Markas Tahfiz Utsman ya. Nah, ini akan tetap berlanjut pembahasan kita, masih insya Allah tentang pembahasan persoalan akidah yang akan kita bahas di sini ya. Begitu terkait dengan rukun-rukun iman dan juga beberapa pembahasan-pembahasan yang pada intinya mengikut kepada ya keimanan kepada rukun-rukun iman tersebut. Baiklah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ya, mudah-mudahan walaupun singkat bisa memberikan manfaat ya, dan mengingatkan kita kembali ya, agar kita tidak sampai lalai ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan ya hari kemudian ya, dan juga bagaimana kita mengamankan diri dari berbagai goncangan ahwal yaumul qiyamah dengan berusaha untuk melakukan amalan-amalan, terkhusus amalan yang akan menghadirkan syafaat ya, syafaat nanti pada hari kiamat, baik itu syafaat dari Rasulullah SAW dan juga syafaat-syafaat yang lainnya ya, seperti puasa, Al-Quran ya, banyak membaca Al-Quran karena Al-Quran akan menghadirkan syafaat, akan hadir dan memberi syafaat kepada ahlul Quran, ahlus siyam juga seperti itu ya. Nah, semuanya akan ada syafaat-syafaat yang disiapkan oleh Allah SWT. Tentunya syafaat uzma ya, syafaat terbesar dan teragung, itulah syafaat yang datang dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.